Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Idaroh Asof kelas A dengan anggota kelompok Adinda Wahda Salsabila dan Sivana Intan Permatasari akan menjelaskan tentang bab 10, yaitu pendekatan dan teknik mengatasi problem kelas. Pengertian pendekatan dan teknik mengatasi problem kelas. Pengertian pendekatan adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal atau interaksi untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Teknik adalah pengetahuan, kepandaian, cara, metode, atau sistem untuk melakukan sesuatu. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Sedangkan problem atau problema adalah hal yang masih menimbulkan masalah atau hal yang masih belum dapat dipecahkan permasalahannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknik mengatasi problem kelas adalah cara yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam kelas. Pendekatan yang bisa dilakukan dalam mengatasi problem kelas dibagi menjadi 3, yakni pendekatan manajerial, pendekatan psikologikal, dan juga pendekatan sistem. Pendekatan manajerial merupakan pendekatan yang bersifat terstruktur dan sistematis karena penyelenggaraannya yang teratur dalam menggunakan unsur-unsur yang terpadu yang kaitannya dengan proses pembelajaran. Pendekatan manajerial dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kontrol otoriter. Menurut konsep ini, arti disiplin kelas yang baik adalah ketika peserta didik diam, duduk, dan menyimak penjelasan dari guru. Yang kedua ada kebebasan liberal. Menurut konsep ini, peserta didik diberi kebebasan sepenuhnya dalam belajar. Artinya, peserta didik dibebaskan untuk melakukan hal apa saja sesuai tingkat perkembangan masing-masing. Yang ketiga ada kebebasan terbimbing. Dalam konsep ini, peserta didik diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas, tetapi harus dikontrol dan diberi bimbingan oleh guru. Yang selanjutnya ada pendekatan psikologikal, adalah pendekatan yang didasarkan atas studi psikologis dan dapat digunakan untuk guru dalam membina disiplin kelas. Pendekatan psikologikal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan ini mengacu pada psikologi behavioristik yang berpendapat bahwa segala tingkah laku baik maupun yang kurang baik adalah proses belajar. Yang kedua, terdapat proses psikologi yang penting dan dapat digunakan untuk proses belajar, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Pendekatan psikologikal yang kedua ada pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan ini berdasar pada psikologi klinis dan konseling yang mempradugakan proses belajar yang kondusif dengan syarat keadaan sosial emosional yang baik terdapat dalam hubungan pribadi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa lainnya. Yang kedua, guru adalah poin penting dalam terbentuknya iklim sosio-emosional yang baik. Guru diharuskan bersikap tulus di hadapan siswa, menghargai siswa dan memahami siswa dari sudut pandang mereka. Pendekatan psikologikal yang ketiga ada pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini berdasar pada dinamika kelompok. Yang menjadi anggapan dasarnya adalah kegiatan belajar sekolah berlangsung dalam konteks kelompok dan juga tugas utama guru dalam manajemen kelas adalah menimbulkan kelompok yang efektif dan produktif. Pendekatan yang ketiga ada pendekatan sistem. Proses pembelajaran berkaitan erat dengan berbagai komponen yang sangat kompleks. Maka dari itu, penyusunan perencanaan pembelajaran juga perlu didasarkan pada pendekatan sistem. Sistem adalah keterkaitan antara masukan, proses, dan pengeluaran. Contohnya saja, masukan pembelajaran bisa berupa guru, materi, media, dan siswa. Proses pembelajaran berupa aktivitas pembelajaran, dan keluaran berupa perubahan dari diri siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. Teknik mengatasi problem kelas. Dalam menghadapi suatu problem di kelas diperlukan teknik khusus yang dimiliki oleh guru. Berikut ini beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi problem kelas tersebut. Yang pertama ada teknik inner control. Teknik inner control adalah kontrol perilaku yang berasal dari dalam diri siswa sendiri. Kesadaran tentang kedisiplinan harus berkembang dalam diri siswa. Kesadaran tentang norma, peraturan, dan tata tertib yang ada membuat siswa dapat mengendalikan dirinya. Teknik yang kedua ada teknik external control. Teknik ini merupakan pengendalian yang berasal dari luar diri siswa. Teknik ini juga bisa berupa bimbingan dan konseling. Penggunaan teknik ini haruslah disesuaikan dengan perkembangan siswa itu sendiri.
Teknik yang ketiga ada kooperatif kontrol. Kooperatif kontrol memiliki arti kerjasama antara guru dengan siswa. Teknik ini berasal dari pendapat bahwa disiplin kelas yang baik mengandung adanya kesadaran kerjasama guru dan siswa secara efektif, harmonis, respektif, dan produktif. Oleh sebab itu harus ada kerjasama antara guru dan siswa. Di antara bentuk-bentuk kerjasama tersebut yaitu yang pertama membuat perencanaan secara kooperatif antara guru dengan siswa. Yang kedua mengembangkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab pada siswa. Yang ketiga membentuk organisasi dan prosedur kelas secara demokratif, dan yang keempat berpikir sendiri, terutama dalam mengemukakan dan menerima pendapat orang lain. Teknik yang terakhir ada teknik punishment. Punishment diartikan sebagai hukuman atau sanksi. Punishment adalah suatu yang digunakan oleh guru kepada siswa sebagai cara atau alat yang digunakan dalam melakukan tata tertib pendidikan. Punishment ini biasanya dilakukan ketika apa yang menjadi target sesuatu tidak tercapai atau ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma dan tata tertib sebuah sekolah. Dalam hal punishment, guru tidak boleh semena-mena dalam memberi punishment terhadap siswa. Ada beberapa teknik yang harus digunakan dalam penerapan punishment, yaitu yang pertama, jika anak belum berumur 10 tahun, anak tidak boleh dipukul. Yang kedua, memberikan kesempatan siswa untuk menyesali dan memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, jika hukuman pukulan terpaksa dilakukan, maka pukulan tidak lebih dari 10 kali. Yang keempat, suatu hukuman tidak boleh sampai menyinggung harga diri anak. Dan yang kelima, tidak boleh menghukum dengan adanya unsur penghinaan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.